itu, tidak lepas dari materi tentang embriologi ya. Sebentar. Oke, jadi yang akan kita pelajari pagi ini adalah, pertumbuhan dan perkembangan embrio, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk terbentuknya manusia itu dimulai dari adanya proses fertilisasi ya. Fertilisasi yaitu proses pertemuan antara sperma dengan ovum ya, yang kemudian diikuti dengan implantasi hasil fertilisasi tersebut, lalu, diikuti dengan perkembangan embrio ya. Setelah perkembangan embrio terjadi perkembangan fetus serta perkembangan postnatal. Postnatal itu artinya perkembangan setelah bayi lahir ya. Nah, eee, perkembangan yang terjadi sejak dari zigot sampai 8 minggu, kemudian itu disebut sebagai perkembangan embrio ya. Pada fase ini itu terjadi proses organogenesis ya, sesuai dengan namanya artinya organ, genesis artinya pembentukan. Jadi pada fase embrio ini terjadi pembentukan semua organ, tapi masih basic ya. Jadi organ-organ terbentuk, tapi yang terbentuk adalah organ dasar ya, dan masih belum berfungsi, gitu ya. Jadi itu terjadinya di fase embrio ya, yang terjadi pada 8 minggu pertama setelah terjadinya fertilisasi. Kemudian fase perkembangan embrio ini diikuti dengan perkembangan fetus, di mana perkembangan fetus ini terjadi sejak minggu ke-9 ya. Jadi setelah fase embrio, minggu ke-9 sampai minggu ke-37 atau bisa jadi sampai 40 minggu ya, sesuai dengan masa kehamilan, itu disebut. Nah, kalau fase ini organ-organ yang tadi sudah terbentuk lebih besar dengan, struktur yang lebih bagus dan mulai dapat, berfungsi ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas pagi ini itu adalah ini saja. Jadi mulai dari fertilisasi, implantasi, sampai perkembangan embrio. Artinya sampai, eee, janin 8 minggu ya. Nah, ini adalah definisi ya, yang proses perkembangan ini tentunya proses yang sangat penting ya, dari manusia yang awalnya hanya berupa hasil konsepsi ya, antara. Nah, itu proses yang terjadi adalah proses perkembangan bertahap, struktur atomi yang terjadi mulai dari fertilisasi sampai adanya proses maturitas atau pematangan ya, berbagai sistem organ. Jadi, manusia awalnya berupa satu sel saja yang merupakan hasil pertemuan antara gamet, jantan dan betina, kemudian dia, membelah ya, sel tersebut membelah dan berdiferensiasi sehingga terbentuklah, makhluk hidup ya, triliunan sel ya. Nah, pada itu terjadi diferensiasi ya. Diferensiasi ini adalah, pembelahan sel yang diikuti dengan pembentukan jenis ataupun strukturnya berbeda dengan sel induknya ya. Sehingga nanti dari satu sel induk itu diferensiasi menjadi berbagai macam sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, urutan prosesnya mulai dari fertilisasi, perkembangan embrio, perkembangan fetus, sampai perkembangan pasca-natal ya. Jadi yang fertilisasi tadi fusi atau pertemuan antara gamet jantan dan betina, kemudian perkembangan embrio yang terjadi dalam 8 minggu atau 2 bulan setelah fertilisasi, dan, perkembangan fetus ya di atas 8 minggu sampai dengan bayi lahir. Dan postnatal ini setelah bayi lahir ya.
Oke. Nah, sekarang kita mulai dari proses fertilisasi ya. Fertilisasi itu tadi sudah beberapa kali saya sebutkan pertemuan antara sperma dengan ovum. Nah, ovum sebelum mengalami fertilisasi, dia dikeluarkan dulu dari ovarium atau kita sebut sebagai proses ovulasi ya. Jadi ini adalah struktur dari, ovarium ya. Ini gambaran histologi dari ovarium atau, kandung telur ya pada wanita ya, di mana, ovarium pada wanita itu mengandung 2 juta oosit pada saat seorang wanita itu lahir ya. Kemudian sebagian besar oosit itu akan mengalami degenerasi, sehingga pada saat dia puber itu hanya tinggal 40.000 saja oositnya ya. Dan yang mengalami ovulasi itu hanya sekitar 400 ya selama masa hidup wanita tersebut, mulai dari dia puber sampai, menarche ya, mulai dia puber sampai, dia, tidak mengalami menstruasi lagi, ya. Nah, ada peranan dari hormon yang penting di sini yaitu luteinizing hormone atau LH ya. Ini sepertinya kalian sering dengar ya hormon ini sebelumnya. Nah, itu dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Dia berperan pada proses, lepasnya ovum dari ovarium atau ovulasi ini ya. Bagaimana peranan LH? Jadi LH ini akan memicu swelling atau pembengkakan dari, folikel. Jadi folikel ini adalah, tempat keberadaan dari ovumnya ya, dia akan swelling dulu karena adanya peningkatan hyaluronan yang diinduksi oleh LH ya. Jadi hyaluronan itu meningkat karena rangsangan dari LH sehingga akan membesar ya, folikelnya akan membesar dan terbentuk matriks metaloproteinase. Jadi matriks metaloproteinase ini adalah enzim yang berperan untuk mendegradasi jaringan di sekitar folikel ini ya. Jadi kalau ini degradasi, maka, ovumnya ini dapat ruptur atau keluar ya dari ovarium ya. Jadi peranan dari LH selain memproduksi hyaluronan sehingga swelling folikel, juga memproduksi matriks metaloproteinase untuk mendegradasi jaringan di sekitar folikel ya. Maka setelah terjadi degradasi ini, terjadilah proses ovulasi ya. Nah, lepasnya ovum ini dia nggak hanya ovum sendiri aja, tapi dia juga diikuti oleh sel-sel di sekitarnya. Jadi ini ya, ini kan tadi dengan rangsangan LH, maka ada swelling, folikelnya membesar ya, kemudian ini ruptur ya, jaringan di sekitarnya ruptur, sehingga ini akan bisa keluar ya ovumnya. Nah, keluarnya ovum disertai dengan sel-sel di sekitarnya ya. Jadi kayak, ini kayak ada gerombolan sel di luarnya ini ya, yang membentuk corona radiata ya. Nah ini, jadi kalau pakai mikroskop elektron tampak seperti ini ovumnya ya. Kemudian di luarnya ada area yang bening atau clear ini namanya zona pellucida. Jadi dia, melindungi ya, melindungi ovum yang lepas. Kemudian ini, sel-sel di luarnya ini membentuk corona radiata ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, ini ovariumnya, kemudian ovumnya lepas melalui proses ovulasi, kemudian akan ditangkap oleh tuba Fallopi ya. Bagian tuba Fallopi yang menangkap ovum ini yang, banyak tonjolan-tonjolan namanya fimbriae ya. Jadi fimbrianya akan menangkap ovum ya. Nah, ovum ini pada saat dia ditangkap atau pada saat dia ovulasi itu, eee dia sedang berada pada fase meiosis ya. Jadi pada meiosis 2 fase metafase seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan naik ya ke atas mengikuti jalan dari dari tuba Fallopi ini ya. Kemudian akan terjadi fertilisasi. Jadi ketemu sama sperma ya, yang seringkali terjadi fertilisasi itu adalah di daerah ampula dari tuba uterina ya. Ini daerah ampula ini daerah yang agak lebar ini ya bentuknya. Nah ini, kelihatan ya ada banyak sperma di situ tetapi hanya ada satu yang bisa masuk dan membuahi ovum ya.
Nah, kemudian ini akan diikuti serangkaian proses ya, di mana ini terbentuk zigot ya, kemudian persiapan untuk membelah. Nah, ini adalah proses pembelahan ya. Hari pertama setelah fertilisasi itu sudah terjadi, pembelahan ya, rata-rata maksimal dalam 30 jam setelah fertilisasi ya. Untuk fertilisasinya sendiri itu, terjadi dalam 24 jam setelah ovulasi ya. Jadi begitu ovulasi rata-rata 24 jam kemudian ya, ketika, ada hubungan suami istri maka akan terjadi pembuahan ya. Kemudian fertilisasi setelah itu dalam 30 jam terjadi pembelahan ya. Pembelahan dari awalnya satu jadi 2 sel yang, strukturnya sama persis seperti ini ya. Jadi membelahnya dengan secara mitosis ya. Kemudian mitosis berulang sampai terbentuk morula ya. Dan ini sambil pembelahan berlangsung ini, eee, embrionya akan terus berjalan ke arah uterus ya. Setelah menjadi morula, memadat selnya, kemudian mulai terbentuk space di antara sel, terbentuklah blastokis ya. Nah, blastokis ini terbentuk dalam 4 hari setelah ovulasi ya. Nah, setelah itu blastokis akan menempel pada dinding uterus atau dinding rahim ya ini ya. Nah, ini proses ini namanya implantasi, biasanya terjadi dalam 6 hari setelah fertilisasi. Nanti kita lihat prosesnya lebih detail ya di belakangnya. Oke, nah jadi, eee, dari mulai fertilisasi ya, maka itu sudah dimulailah proses gestasi atau kehamilan ya. Nah, selama masa gestasi atau masa kehamilan seorang wanita itu dibagi menjadi 3 fase ya. 3 fase, masing-masing fase selama 3 bulan. Jadi selama 9 bulan kehamilan itu, ya ada fase pertama yaitu 3 bulan pertama atau kita sebut trimester 1 ya. Lalu 3 bulan kedua atau trimester 2 dan 3 bulan ketiga atau trimester 3 ya. Dan proses masing-masing pada masing-masing trimester ini, berbeda-beda ya. Pada trimester 1 itulah yang, apa, masa embriologi ya. Jadi perkembangan embrio ya, sama perkembangan fetus awal. Jadi 2 minggu perkembangan embrio ya, ditambah 1 minggu perkembangan awal fetus ya. Ini, sejak mulai fertilisasi, pembentukan embrio, nah sampai mulai terbentuk, organ-organ utama yang masih basic ya, jadi strukturnya masih sangat, sederhana ya. Nah pada trimester 2 struktur, organ yang masih sederhana tadi berkembang lebih baik ya, dan pada akhir dari trimester 2 ini, janin itu bentuknya sudah mulai kelihatan seperti manusia ya. Dan pada trimester 3 yang utama terjadi adalah pertumbuhan fetus yang cepat ya. Jadi bentuknya sudah seperti manusia di trimester 2, di trimester 3 ukurannya yang membesar secara cepat ya. Dan pada akhir trimester 3 itu hampir semua sistem organ sudah bisa berfungsi ya dalam janin. Oke, nah ini sekarang kita bahas lebih detail proses yang terjadi ya pada minggu pertama ya sejak terjadinya fertilisasi, yaitu fertilisasi yang terjadi di hari pertama diikuti dengan pembelahan sel ya, dari zigot membelah menjadi beberapa sel, itu terjadinya di hari kedua sampai ketiga ya. Nah di hari ketiga sel-sel tadi ini, ukuran apa, karena jumlahnya makin banyak, dia akan saling merapat satu sama lain ya. Proses ini kita sebut sebagai compaction ya, jadi dia memadat ya. Nah, setelah itu baru terbentuk blastokis pada hari keempat. Blastokis ini adalah struktur embrio yang ada space di dalamnya. Nanti kita lihat ya bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah implantasi, yaitu penempelan dan, penanaman ya, embrio pada dinding rahim dimulai pada hari ke-6 ya. Oke, ini yang fertilisasi
Jadi pada fertilisasi ini ada fusi atau pertemuan gamet jantan dan betina yang masing-masing itu haploid. Jadi masing-masing mengandung 23 kromosom, kemudian fusi membentuk zigot ya, sehingga akan totalnya terdapat 46 kromosom ya. Untuk terjadinya tadi sudah saya sampaikan umumnya terjadinya di tuba uterina, biasanya di sepertiga distal ya, di bagian ampula dari tuba uterina ya. Kemudian yang mengalami fusi adalah antara oosit dengan sperma ya, oosit atau ovum ini tadi ya. Nah, ini dia berada pada fase meiosis 2 yaitu pada fase metafase ya. Kemudian sperma, di mana sperma ini pada saat, di pada saat terjadi ejakulasi itu sperma yang keluar itu sebanyak 200 juta, tetapi hanya sekitar 10.000 saja yang bisa menembus masuk ke dalam tuba uterina ya, dan hanya sekitar nggak sampai 100 ya yang bisa nempel pada ovum ya. Dari 100 yang nempel di ovum ini hanya 1 yang akan bisa menembus dan membuahi ovum ya. Nah, kemudian dari struktur sperma sendiri ya, sperma ini ada yang namanya akrosomal cap ya. Jadi ini bagian luarnya ini ada kayak pelindungnya namanya akrosomal cap. Nah, itu akan melindungi sperma supaya dia bisa menembus bagian luar ya dari ovum. Karena ovum ini kan banyak pelindungnya ya. Tadi kita lihat ada corona radiata, ada zona pellucida ya. Maka sperma ini memiliki dibekali ya dengan kemampuan supaya dia bisa menginvasi ya ke dalam ovum ya. Nah, penambahan kemampuan dari sperma ini kita sebut kapasitasi ya. Jadi kapasitasi ini memungkinkan sperma ini bisa bergerak dengan cepat ya. Jadi bentuk dari kepala sperma ini selain ada pelindungnya namanya akrosomal cap tadi, dia juga bentuknya itu memungkinkan dia untuk bergerak dengan cepat dan bisa menembus area bagian luar dari ovum ya. Di samping itu bagian tailnya, ini bagian ekornya ya, ini kepala sperma, ini ekornya. Nah, ekornya ini juga bisa bergerak secara aktif ya, sehingga bisa bergerak cepat dan bisa menembus ovum ya, gitu. Kemudian kalau sudah terjadi penetrasi, maka akan terjadi fertilisasi ya. Jadi urut-urutannya mulai dari binding, jadi kepala sperma nempel dengan zona pellucida ya. Kemudian setelah nempel terjadi reaksi akrosom. Reaksi akrosom ini reaksi yang memungkinkan zona pellucida ini ditembus ya oleh sperma ya. Kemudian setelah itu penetrasi ya, menembus zona pellucida sampai dia nempel pada membran dari ovum ya. Nah, setelah menempel di membran ovum terjadi fusi ya. Lalu ada cortical reaction. Jadi kalau sudah ada sperma yang bisa nempel di sini, maka terjadi cortical reaction ini jadi ada pembentukan granul ya pada korteks dari ovum ya. Sehingga sperma-sperma yang lain sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi hanya ada satu yang akan berfusi dengan ovum ya. Ya, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi sperma awalnya dia melewati corona radiata dulu ya. Setelah lewat corona radiata baru nempel di zona pellucida ya. Mulai dia nempel di zona pellucida namanya acrosome reaction. Jadi begitu nempel di zona pellucida, maka sperma ini akan melepaskan enzim sehingga bisa menembus zona pellucida lebih dalam ya. Nah, setelah bisa menembus zona pellucida, dia nempel di membran dari ovum ya. Nah, setelah nempel di membran ovum, ini akan terjadi inisiasi masuknya kalsium ya ke dalam sel telur. Begitu kalsium masuk akan terbentuk granula pada korteks ovum ini dan ini akan ngeblok ya sperma-sperma yang lain sehingga tidak bisa melakukan fertilisasi ovum. Jadi hanya ada satu yang bisa masuk. Ya. Kemudian, jadi ini ya,
pada proses fertilisasi meskipun ada jutaan sperma yang keluar dan ada puluhan ribu ya yang bisa ke tuba falopi, ada ratusan yang bisa nempel pada ratusan yang bisa nyampe di corona radiata, tapi hanya ada satu yang bisa melakukan fertilisasi ya. Oke. Lalu proses berikutnya apa? Setelah sperma ini bisa nempel masuk ya ke dalam ovum ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pada saat itu ovum lagi di fase meiosis ya. Fase meiosis eh, dua fase terpenuhi dari ya, jadi ya. Sedangkan untuk sperma yang masuk akan mengalami dekondensi ya, sehingga kromnya terurai seperti ini ya, membentuk pronuklei yang pronuklei jantan ya. Masih mengandung 23 kromosom. Kemudian ini akan fusi ya, jadi menyatu sehingga membentuk digot, lalu akan mulai fase pembelahan ya. Oke, ini sama ya penjelasannya seperti yang tadi. Nah, kalau pada oosit itu haploid ya, dia 23X kromosomnya ya. Jadi setelah dia meiosis akan terbentuk eh, kromosom haploid ya 23X dan ada polar body ya. Sedangkan spermatozoa tadi begitu mengalami dekondensasi ya akan kelihatan kromosomnya kalau pada sperma ini bisa 23X atau 23Y ya. Kalau spermanya membawa kromosom 23X nanti ketemu dengan oositnya 23X, maka anaknya perempuan ya 46XX pada zigotnya yang terbentuk ya. Tapi kalau 23Y maka zigotnya akan membawa kromosom 46XY, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi sejak masa fertilisasi ini jenis kelamin anak itu sudah ditentukan ya. Maka pada akhir fertilisasi nanti ya ada 3 hal yang terjadi. Satu, ada stolasi. Jadi jumlah kromosom kembali menjadi diploid ya. Lalu yang kedua sudah terjadi determinasi dari jenis kelamin janinnya ya, apakah XX atau XY. Tadi tergantung dengan kromosom yang dibawa oleh spermatozoa tadi ya. Lalu berikutnya setelah fertilisasi maka terjadi inisiasi atau dimulailah proses pembelahan ya. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi fertilisasi? Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka oosit tadi yang sudah masuk ke ampula, ke tuba falopi, maka dia akan degenerasi sendiri dalam 24 jam setelah ovulasi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini proses pembelahannya ya. Jadi nanti pembelahan pertama itu akan selesai dalam 30 jam setelah fertilisasi ya. Setelah itu diikuti pembelahan bentuknya membentuk morula dan blastokis ya. Morula itu bentuk dalam 3 hari. Jadi setelah pembelahan berulang ya, akan terbentuk beberapa sel yang ukurannya sama, bentuknya sama ya. Itu dinamakan morula. Lalu pada hari keempat terbentuk lubang ya. Jadi ada space di antara sel-sel tersebut, di antara sel-sel pada embrio ya, yang kita sebut sebagai blastokis. Nah, kalau di blastokis selnya nggak lagi identik ya, jadi selnya nggak sama ya. Jadi ada yang namanya blastokel, itu space-nya namanya blastokel ya. Kemudian ada inner cell mass dan ada outer layer yang disebut trophoblast. Coba kita lihat strukturnya ya. Oke, jadi tujuan dari cleavage atau pembelahan ini adalah zigot yang tadinya uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel, dia akan membentuk embrio yang multiseluler. Ya.
Nah, ini ya proses cleavage-nya sendiri dari satu sel menjadi dua, dua menjadi empat ya, empat menjadi 8, 8 jadi 16 ya, itu terbentuk morula namanya ya. Hasil akhirnya adalah morula. Dan ini morula ini masih dilingkupi oleh zona pelusida ya. Kemudian dari morula kemudian akan terbentuk space ini ya. Nah, space atau area kosong ini kita sebut blastokel ya. Area kosong ini berisi cairan dan elektrolit ya. Kemudian sel-sel selnya ini ya berdiferensiasi, ada yang sepanjang tepi ini ya, namanya blastosel ya. Yang di tepi ini namanya tropoblast, kemudian sel-sel yang padat ya di bagian ujung ini namanya inner cell mass ya. Inner cell mass ini yang akan menjadi bakal embrio ya. Ini yang bagian luarnya yang membentuk sepanjang keliling dari embrio ini namanya tropoblast. Kemudian space-nya, lubangnya ini yang kosong ini ya namanya blastokis ya. Nah, pada fase akhir blastokis itu zona pelusidanya mulai mengalami degenerasi ya. Jadi dia mulai keluar dari zona pelusida ya. Oke, ini kalau mikroskop lihat ya, ini sel zigotnya yang membelah menjadi dua sel ya. Kemudian membelah lagi, begitu seterusnya. Nah, karena ukuran embrionya masih sama, maka dengan sel yang makin banyak, jadi selnya akan semakin kecil, tapi bentuk dan strukturnya itu sama persis, ya, jadi identik, ya. Kemudian membelah lagi menjadi 4, ya. Nah, makin lama makin kecil ya sel-sel yang terbentuk karena space-nya juga terbatas, ya. Dan mereka akan memadat satu sama lain. Nah, masing-masing sel anak yang terbentuk ini namanya blastomer ya. Jadi ada 4 blastomer. Ini dari kedua ya, membelah menjadi 4 blastomer. Kemudian 4 blastomer membelah lagi menjadi 6 ya. Iya. Maaf, jadi 8 ya, karena kan pembelahannya mitosis. 4 jadi 8, 8 menjadi 16 ya. Nah, ini selnya makin lama makin banyak, ukurannya makin kecil dan makin merapat satu sama lain. Nah, ini yang disebut dengan compaction tadi. Jadi terjadi adesi antara satu sel dengan sel lain ya. Jadi makin merapat satu sama lain ya. Kemudian setelah itu mulailah ada tekanan ya dari luar morula ya, sehingga ada space di dalam sel itu ya, sehingga ada sel-sel yang terdorong ke bagian tepi ya, yang kita sebut tropoblast tadi ya. Kemudian segerombolan sel di bagian ujung lainnya kita sebut sebagai inner cell mass. Ya, jadi blastokel ini isinya cairan ya. Cairan didorong masuk ke dalam embrio, maka sel-sel yang di pinggir ini ya terdorong ke pinggir, yang lainnya terdorong ngumpul di sini. Nah, ini inner cell mass-nya, ini blastokelnya ya, ini tropoblastnya ya. Struktur embrionya kita sebut sebagai blastokis. Ya. Kemudian ini masih seawal blastok ini embrionya masih di dalam zona pelusida ya. Oke, ini sama ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Jadi pada saat fase akhir nanti fase akhir blastokis ya, tropoblast ini atau fase ini akan mendegradasi zona pelusida ya. Sehingga zona bedanya ini menjadi tidak intak lagi ya. Kemudian embrio akan keluar dari zona pelusida ya. Kita sebut hatching blastokis. Jadi menetas ya namanya, istilahnya gitu ya, menetas. Nah, nanti embrio yang keluar ini akan mulai nempel ke dinding uterus ya. Oke, ini sama ya kayak tadi ya. Jadi prosesnya udah sampai di sini nih. Ini masih di dalam zona pelusida. Nah, kemudian ini mulai ya keluar dari zona pelusida, maka proses berikutnya dia akan mulai nempel
pada dinding uterus atau dinding rahim ya yang sudah mulai menebal ini. Oke, proses itu namanya implantasi ya. Jadi proses di mana embrio ini mulai menempel dan tertanam pada dinding uterus atau pada dinding rahim. Nah, itu kita sebut sebagai implantasi. Ingat, implantasi dimulainya adalah hari ke-6 setelah fertilisasi ya. Nah, biasanya yang nempel pertama itu adalah bagian yang ada inner cell mass-nya ini ya, namanya embryonic pool. Jadi ini sisi embrionik ya, kutub embrionik itu yang banyak inner cell mass-nya. Dia awalnya nempel di epitel dari uterus ya. Setelah itu masuk makin lama makin dalam ya. Oke ya. Hari ke-6 tadi mulai implantasi. Nah, hari ke-7 ini sudah sudah sebagian sudah masuk ke bagian permukaan dari rahim ya. Ya. Dan, embrio ini mulai mendapatkan nutrisi dari, pembuluh darah yang ada pada dinding rahim atau endometrium ya. Nah, coba lihat pada hari ke-10 ini lebih dalam lagi ya masuknya. Jadi benar-benar hampir semua ini, embrio ini terkubur di dinding uterus ya. Oke. Nah, untuk lokasi implantasi atau lokasi, tertanamnya embrio ke dalam uterus, biasanya itu adalah di uterus bagian atas dan lebih sering di bagian belakang. Jadi belakang atas, ya itu yang paling sering. Meskipun, ada juga beberapa lokasi implantasi yang, bervariasi ya, tetapi seringnya di atas belakang dari uterus ya. Nah, sedangkan untuk embrionya sendiri yang tadi kan berupa blastokis ya. Nah, blastokis tadi kan masih ingat ya, ada tropoplasnya, ada inner cell mass-nya, sama ada blastokelnya ya. Nah, yang inner cell mass ini nanti akan berdiferensiasi menjadi 2 lapis sel, yaitu epiblast yang di bagian ini ya, yang warna biru ini ya, ini epiblast. Oh maaf, yang benar yang warna biru ini epiblast dan yang, luarnya ini ya, ini namanya hipoblast yang warna kuning ini ya. Nanti epiblast ini akan, sebagian itu akan membentuk kantong, ketuban ya atau membran amnion ya. Sedangkan yang hipoblast sebagian akan membentuk yolk sac. Nah, 2 ini baik epiblast maupun hipoblast ini yang nanti akan membentuk janin ya. Nanti kita lihat, perkembangannya ya. Sedangkan yang tropoblas ya, ini berdiferensiasi menjadi sitotropoblas yang di bagian pinggir ini ya, ini namanya sitotropoblas ya, dan yang masuk ke dalam endometrium namanya sincisiotropoblas ya. Saya ulang sekali lagi, jadi tropoblas berdiferensiasi menjadi sitotropoblas ya, dan sincisiotropoblas. Sedangkan inner cell mass berdiferensiasi menjadi epiblast ya, di mana sebagian menjadi kantong amnion dan hipoblast yang warna kuning ini sebagian menjadi yolk sac ya. Itu mulai terjadi pada hari ke-8 ya. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, ya. Jadi ada 2 lapis ini ya. Ada epiblast yang biru ini dan hipoblast ya. Nah, epiblast maaf yang hipoblast, nah itu sebagian membentuk kantong amnion ya. Epiblast sebagian bentuk kantong amnion jadi ini ya. Nah, sedangkan di antaranya terbentuk kafum amnion yang berisi cairan ketuban ya. Untuk yang epiblast sebagian menjadi yolk sac di sini. Ya. Oke. Kemudian ini yang sitotropoblas tadi ya, sitotropoblas ya. Sedangkan yang mendekati endometrium ini namanya sincisiotropoblas. Ya. Jadi kita lihat di sini strukturnya embrio ini dilingkupi oleh
sitotropoblast dan sinsisio-tropoblast ya, yang nantinya akan menjadi plasenta ya untuk memberikan nutrisi maupun vaskularisasi untuk janin ya. Oke, nah proses berikutnya adalah gastrulasi yang terjadi pada hari ke-14 sampai ke-21 ya. Jadi yang tadi kan terbentuk 2 lapisan, ini ya, 2 lapisan germ disk ya namanya. Jadi ada 2 lapis, sel embrio dari, epiblast dan hipoblast. Kemudian nanti dia akan, terjadi gastrulasi sehingga terbentuk 3 lapis ya. Apa aja itu? Jadi ada lapisan ektoderm di bagian luar, kemudian mesoderm di bagian tengah, dan endoderm di bagian dalam ya. Ektoderm di bagian luar ini nantinya, ke depannya dia akan berkembang membentuk kulit ya dan jaringan saraf. Sedangkan mesoderm yang ada di bagian tengah ya ini akan membentuk jaringan otot, kemudian sel-sel darah ya, dan jaringan pengikat ya pada tubuh janin maupun pada plasenta. Untuk yang endoderm atau lapisan dalam ini nanti akan membentuk lapisan epitel yang akan melapisi lumen ya dan kelenjar-kelenjar juga yang ada pada sepanjang epitel baik pada saluran cerna, kemudian pada paru ya maupun saluran urogenital. Oke, ini ya. Jadi kan awalnya epiblast dan hipoblast aja. Kemudian ini diferensiasi, terus terjadi pembentukan sel-sel baru. Ini namanya mesoderm ya. Tapi ini mesodermnya masih ini ya, apa namanya, awalnya endoderm dulu ya, namanya primitif endoderm, kemudian baru ada pertumbuhan sel lagi di tengahnya yaitu mesoderm ya. Pada saat mesoderm terbentuk, endodermnya menjadi endoderm yang definitif ya. Jadi sudah terbentuk 3 lapis ini kira-kira di usia 16 hari setelah fertilisasi. Nah ini ya, germ disk yang awalnya bilaminer atau 2 lapis aja, kemudian menjadi 3 lapis. Oke. Nah kemudian ini untuk, proses perkembangan lebih lanjut ya, tadi dari plate embryonal plate ini ya, terbentuk mesoderm. Nah ini yang di bagian tengah mesodermnya ini terus tumbuhnya ini dari kranial ke kaudal ya, dari kranial ke kaudal. Nah, berdasarkan lokasinya ada mesoderm yang lokasinya di bagian tengah kita sebut aksial mesoderm ya. Kemudian ada paraaksial mesoderm. Jadi yang tepinya lagi ya. Kalau paraaksial mesoderm ini nantinya dia akan membentuk kartilago, kemudian sel otot, sel tulang ya, sel-sel pada skeleton atau tulang ya, dan dermis. Kemudian yang lebih lateral lagi ini namanya lateral plate mesoderm ya. Kalau yang lateral plate mesoderm ini akan membentuk sistem sirkulasi ya. Lalu ada juga mesoderm di luarnya embrio atau ekstraembrionik mesoderm. Ya. Kalau ini nantinya akan membentuk membran ekstraembrionik ya maupun jaringan ikat dan vaskularisasi dari membran ekstraembrionik. Ya. Jadi ini tumbuh terus memanjang dan pertumbuhannya bersifat asimetri ya. Oke. Nah, ini pada usia 15 hari ya. Jadi sudah terbentuk membran orofaring di bagian kranial dan ada celah namanya primitive streak di bagian kaudal ya. 3 hari kemudian ya, terbentuk precolder plate ini pas di bagian kaudal dari oropharyngeal membran dan sudah mulai terbentuk neural plate. Nah, ini bakal untuk terbentuknya sistem saraf ya. Kemudian yang primitive streak-nya ini semakin memanjang ya. Pada hari ke-19 neural plate-nya akan
semakin memanjang ke arah kranial dan kaudal ya. Kemudian primitive strike-nya akan mulai regresi dan terbentuk cloacal plate ya. Kemudian pada perkembangan lebih lanjut di usia 20 sampai 21 hari pasca fertilisasi, pada neural plate akan terbentuk neural groove ya, yang ini nantinya akan perkembangan selanjutnya menjadi sistem otak ya, kemudian persarafan pada tulang belakang ya. Kemudian primitive strike-nya semakin regresi ya. Jadi ini semakin memanjang dan ini adalah midline-nya ya. Oke. Nah, kemudian ada sinyal ya. Jadi sinyal yang berupa molekul yang dilepaskan oleh nodus di sini ya, nodus bagian tengah ini melepaskan molekul namanya SHH dan FGF8 ya. Nah, ini diarahkan ke bagian kiri dari embrio ya. Nah, eee, ketika ini kan yang mengarahkan silia ya, sehingga organ-organ yang terbentuk nanti posisinya sesuai ya. Tapi jika silia ini terjadi defek ya pada silia, maka, SHH dan FGF ini bisa aja dia arahnya menjadi kebalikannya, yaitu ke kanan ya. Sehingga kalau proses ini terjadi, maka embrio yang terbentuk ya, janin yang terbentuk nanti organ-organnya akan terbalik posisinya atau kita sebut sebagai situs inversus. Nah, situs inversus ini bisa jadi hanya parsial atau sebagian aja, bisa jadi semua sistem organ ya. Jadi kalau situs inversus harusnya jantungnya di sebelah kalau normalnya ya harusnya jantungnya kan di sebelah kiri ya, liver harusnya di sebelah kanan, kemudian lambung harusnya di sebelah kiri, demikian juga appendix di sebelah kanan, itu normalnya. Tetapi pada situs inversus ya, karena sinyal dari SHH dan FGF8 itu dengan defek dari silia maka terbalik sinyalnya, maka terbalik semua posisi organnya ya. Ya, livernya jadi di sebelah kiri, kemudian lambungnya jadi di kanan, appendix-nya terbalik ya, posisinya jadinya di kiri, seperti itu ya. Oke, itu untuk embrionya. Kalau untuk ekstra embrio bagaimana? Kalau untuk jaringan di luar embrio itu ada 4 membran. Jadi ada pembentukan 4 membran ekstra embrio tadi ya. Yang pertama adalah yolk sac. Yolk sac ini merupakan tempat pembentukan sel-sel darah pada janin ya. Kemudian ada amnion atau ketuban ya. Jadi amnion ini meliputi kantong amnion dan cairan amnion ya. Lalu ada allantois. Allantois ini nantinya berperan untuk sebagai sistem urinari yang primitif ya. Jadi menggantikan vesika urinaria sebelum terbentuknya vesika urinaria. Lalu yang terakhir korion. Korion ini adalah perpaduan antara mesoderm dengan tropoblas. Nantinya akan membentuk plasenta. Ya. Dari korion terbentuk chorionic villi. Jadi pada chorionic villi ini memungkinkan terbentuknya cabang-cabang dari pembuluh darah pada endometrium ya, yang ukurannya juga makin membesar gitu ya. Sehingga memungkinkan pertukaran apa, darah yang dari vena dan arteri ya, kemudian pertukaran gas dan produk-produk metabolik sehingga dari produk metabolik buangan dari janin itu bisa diarahkan ke ibu dan dibersihkan ya. Dan janin bisa mendapatkan aliran darah yang kaya oksigen ya. Kemudian, nah ini ya, jadi fase embrionik dari perkembangan janin ya itu terjadinya adalah sampai minggu ke-8 sampai terbentuknya fetus ya. Pada akhir hari ke-35 setelah fertilisasi itu sudah mulai terbentuk jantung yang mulai berdenyut, kemudian mata dan sudah mulai ada tonjolan untuk ekstremitas ya.
Oke. Kemudian plasentasi atau terbentuknya plasenta itu mulainya sejak usia 4 minggu. Jadi janin 4 minggu itu terbentuk tangkai yang menghubungkan antara embrio dengan korion, ya. Jadi tangkainya ini, eee namanya ini ya, namanya, chorda umbilicus ya, chorda umbilicalis, isinya adalah arteri dan vena ya. Jadi ada arteri umbilicalis dan vena umbilicalis, di mana arteri umbilicalis ini ada sepasang ya, dia akan membawa darah yang, kotor ya dari embrio masuk ke dalam plasenta lalu dibawa ke ibu ya. Sedangkan, untuk vena umbilicalis ya jumlahnya hanya satu, dia membawa nutrisi maupun oksigen yang kaya ya, jadi darah yang kaya oksigen dari, ibu atau dari plasenta ke fetus ya. Jadi sirkulasi darah antara ibu sama bayi ini nggak bercampur, ada sistem sendiri ya. Nah, ini perkembangan selanjutnya ya. Jadi kalau ini untuk cara mengukur panjang dari janin itu dilihat dari ini ya, bakal tulang belakangnya ini ya. Usia 4 minggu, 5 minggu, 6 sampai 7 minggu semakin bertambah. Nah, untuk, organ-organnya sendiri ya, pada usia kurang lebih 35 hari ya, ini sudah terbentuk lensa mata yang sederhana ya. Kemudian ini prosesus maksilaris yang akan, menjadi rahang atas dan prosesus mandibularis rahang bawah, serta ekstremitas bawah ya, dan ekstremitas atas. Jadi tangan dan kaki sudah ada, tetapi ya kita lihat ini hanya berupa, tonjolan aja ya. Nah ya, hanya berupa tonjolan aja. Kemudian di hari ke-37 ya, mata ini mulai berkembang ya, telinga mulai berkembang ya, otak depan berkembang, sudah mulai ada cekungan untuk, hidung ya di bagian sini. Kemudian bagian tangannya ini sudah terbentuk siku ya di usia 37 hari. Kemudian 40 hari otak tengah mulai terbentuk, mata nah ini ya, irisnya sudah mulai ada pewarnaan pada mata. Kemudian bagian telinganya sendiri kita lihat daun telinganya, sudah mulai terbentuk ya. Kemudian kalau untuk tangan yang tadinya hanya siku aja, ini sudah mulai ada tonjolan untuk jari-jari tangan ya. Dan untuk kaki, nah ini bentuknya mulai pedal shape ya, jadi sudah ada tonjolan, eee untuk kakinya ya. Tapi untuk jari-jarinya sendiri, nah baru mulai tampak di 45 hari, ya. Kemudian pada tangan ini sudah mulai ada celah ya antara jari-jari tangan, ya, di usia 45 hari. Di usia 49 hari kita lihat, ini kelopak mata sudah mulai terbentuk ya, jari-jari tangan sudah lebih sempurna, tetapi antara satu sama yang lain masih ada selaputnya, ya. Kemudian untuk jari kaki yang tadinya masih rata ya, nah ini sudah mulai ada, tonjolan yang memisahkan antara jari-jari kaki, ya. Pada usia 52 hari ini yang tadinya jari-jari tangan masih nyatu, ini mulai terpisah ya. Kemudian jari-jari kaki, ya masih ada selaputnya di usia 56 hari, jari-jari kaki mulai terpisah dan matanya sudah terbentuk lebih sempurna, telinga juga terbentuk lebih sempurna ya. Nah ini organ-organ di dalam ya, sistem organ ini basic ya sudah terbentuk semua ya. Nah di fase berikutnya mulailah terjadi perkembangan, ukuran ya dan fungsi. Oke. Ini ya, jadi pada bulan keempat ya, hampir semua organ sistem itu sudah terbentuk ya, eee, yang sebagian berfungsi tapi masih sangat sederhana dan masih, untuk sirkulasinya lewat plasenta tadi ya, di mana masih dibantu oleh, ibu ya untuk, eee, oksi apa, untuk nutrisi dan oksigen ya. Kemudian pada akhir minggu ketiga baru plasenta itu berfungsi dengan baik.
Oke, baik, ini untuk referensinya itu, yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Ini Fabian ya? Permisi dokter, izin Suaranya bertanya. bisa lebih keras? Permisi dokter, izin bertanya. Jika terjadi kehamilan ektopik, apakah prosesnya akan sama seperti kehamilan biasa? Dan kenapa bisa seperti itu? Sekian dari saya dokter. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi kalau kehamilan ektopik, sebenarnya saya tunjukkan lokasi implantasi tadi ya. Oke, yang ini aja. Ya, jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk lokasi implantasi, ya, itu yang jelas adalah intrauterin ya, di dalam uterus, biasanya di dinding lateral ya, bisa, dekstra ataupun sinistra ya. Nah, dengan lokasi pasentasi ini adalah lokasi implantasi ini adalah lokasi yang, sudah yang terbaik ya, yang memungkinkan blastokis yang nempel itu untuk menempel pada bagian endometrium yang paling tebal dan dengan vaskularisasi yang kaya, ya. Sehingga nanti pada proses berikutnya, trofoblast tadi yang terbentuk itu akan bisa menggali lebih dalam dan, terbentuk filus-filus ya yang memungkinkan untuk, terjadinya perkembangan embrio lebih lanjut ya, gitu. Nah, ketika terjadi kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di mana implantasi dari, blastokis itu tidak terjadi di tempat yang seharusnya ya. Kalau yang sering terjadi kehamilan ektopik itu dia implantasinya bukan di uterus tetapi di sini ya, jadi di, tuba falopinya ya. Nah, bisa dibayangkan ketika implantasinya di sini ya, maka vaskularisasinya tidak cukup baik ya untuk menunjang, perkembangan embrio lebih lanjut karena untuk embrio berkembang dia butuh oksigen, butuh nutrisi ya, kemudian butuh faktor-faktor pertumbuhan ya, sehingga dia bisa terus membelah, berdiferensiasi gitu ya. Kalau lokasi implantasinya dituai, maka tentunya proses ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Bahkan bukan hanya embrionya saja yang tidak bisa, terbentuk dengan normal, bahkan dia sendiri pun akan sangat rawan untuk, terjadi, eee, ini ya, lepas ya, implantasi yang lepas dari lokasinya karena dia tidak bisa, tertanam. Sebagaimana tadi definisi implantasi itu kan tertanam ke dinding endometrium. Kalau dia lokasinya di sini, maka dia tidak bisa tertanam dengan baik ya. Maka, sangat berisiko terjadi, lepas dan bisa terjadi, degradasi dari embrio ya. Di samping itu, kalaupun dia tidak lepas pun akan menimbulkan, bisa terjadi gejala yang cukup signifikan, pada orang tua gitu ya, pada ibu ya. Ada rasa nyeri, bahkan bisa terjadi, perdarahan gitu ya. Sehingga, kehamilan ektopik ini, janinnya tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya dan menimbulkan patologi pada ibu, maka seringkali tidak bisa dipertahankan karena yaitu tadi, tidak memungkinkan embrio ini untuk berkembang lebih lanjut menjadi, fetus dan menjadi janin yang viabel, gitu ya. Bisa dipahami? Ya dokter, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan jika ada yang mau bertanya. Ini Ridho ini ya? Silakan yang mau nanya boleh langsung nanya ya.
Silakan, apa ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Oh ya, oh ya ya, ya. dokter. Suaranya agak kurang jelas ya. Coba gimana pertanyaannya? Bukan. Iya dokter, sinyalnya itu makanya mau diketik. Oke, masih kedengaran? Coba Sinyalnya bisa disampaikan ya. maka Oke, coba disampaikan dulu. ketika udah kemarin kita udah sempat belajar kayak komunikasi sel gitu sih. Nah, komunikasi sel itu kan ada yang endokrin, jarak jauh. Nah, pas proses sperma sama ovum ini bertemu itu termasuk apa? Endokrin bukan dokter? Ya, baik. Sekian. Terima kasih. Jadi ini mengintegrasikan komunikasi sel ya pada proses embriologi ya. Oh, tapi lebih fokus di fertilisasinya berarti ya, tadi yang ditanyakan ya. Iya, dokter. Oh ya, oke. Sebenarnya endokrinnya itu peranannya sangat-sangat penting ya, bahkan sebelum proses fertilisasi itu terjadi ya. Salah satu contohnya yang tadi saya udah sampaikan itu peranan dari ini ya, luteinizing hormone. Jadi sebenarnya bukan hanya LH sih, estrogen ya, LH, LH terutama pada proses ovulasi ya. Jadi LH ini termasuk salah satu contoh ya, kelenjar endokrinnya adalah di glandula pituitari atau apa, kelenjar pituitari ya, kelenjar pituitari dia melepaskan hormon luteinizing hormone. Jadi ligannya itu LH-nya ini ya. Kemudian LH ini akan diterima oleh jaringan pada ovarium, sel pada jaringan ovarium, sehingga ini tadi efek targetnya adalah dia meningkatkan hyaluronan dan matriks metaloproteinase yang menunjang proses ovulasi ya. Tuh. Sama seperti di proses pada laki-laki sendiri yaitu pada apa? Pada proses ejakulasi sendiri itu juga ada peranan dari endokrin. Kemudian pematangan dari spermatozoa itu ada peranan dari testosteron. Prosesnya lebih di situ ya untuk komunikasi yang endokrin, untuk komunikasi sel jarak jauh ya pada proses lebih ke pematangan dan pelepasan dari ovum maupun pada spermatozoanya ya. Sedangkan kalau untuk fertilisasinya sendiri ini udah nggak lewat jalur ini lagi ya. Kalau endokrin itu dia lewat sirkulasi ya, untuk selnya itu ligannya itu lewat sirkulasi sebelum diterima ke reseptor. Kalau di sini sudah bukan komunikasi jarak jauh lagi ya, karena ini lokasi spermanya sudah masuk ya ke dalam tuba Fallopi, kemudian ovumnya sendiri juga sudah ada di situ ya. Jadi ini selnya dilepaskan oleh ovum ya. Kemudian sperma sendiri yang sudah mendekati ovum juga ada proses lebih lanjut yang dia enzimnya dilepaskan oleh sperma itu sendiri. Jadi sudah bukan lewat sirkulasi. Sudah bukan stimulasi sel jauh lagi gitu. Itu ya. Apa bisa dipahami? Iya, dokter. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya?